Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah berada di dalam dia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Jumpa kembali dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Aryan Rosa sebagai pemandu perbincangan kita. Acara Bincang GKI adalah sebuah acara untuk membahas pokok-pokok penting dari iman Kristen atau isu-isu yang sedang hangat terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, dan tentu semua akan dilihat, dibahas, dikupas dari perspektif iman Kristen. Dan dalam episode kali ini kita akan berbincang tentang agama dan moralitas. Untuk membahas, memperbincangkan topik ini telah datang di studio narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Selamat datang Pak Berti. Terima kasih undangannya, Pak Arli. Wah, ini terima kasih nggak bosan-bosan loh Pak datang ke studio. Gimana dari Bandung Pak perjalanan? Oh, lancar. Lancar? Nggak sampai 2 jam. Wow, keren. Ini padahal jalannya santai. Mau menyaingi pembalap ya? Ya, Pak Berti adalah pendeta GKI dengan basis di GKI Maulana Yusuf Bandung. Dan beliau adalah seorang pendeta yang memberi banyak perhatian pada masalah-masalah kehidupan perpolitikan atau kehidupan bermasyarakat. Ia memberi banyak ceramah di berbagai tempat. Kalau sekarang ini tidak di berbagai tempat, tapi di berbagai Zoom meeting ya, atau webinar. Pak Berti, kita akan berbincang tentang agama dan moralitas. Nah, saya pikir kita semua sepakat, dan saya kira Pak Berti juga sepakat kalau saya mengatakan bahwa semua agama tentu memiliki tujuan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu apa? Mengupayakan kebaikan. Kebaikan bagi manusia, ya, manusia tanpa kecuali. Nah, kalau itu semua agama sebenarnya, atau kalau dalam agama yang satu, semua gereja kalau misalnya kekristenan punya tujuan atau misi yang sama di tengah-tengah masyarakat, lalu mengapa terjadi perdebatan-perdebatan bahkan yang akhirnya berujung pada permusuhan, ya, ujaran-ujaran kebencian, saling menyesatkan, kamu sesat, kamu sesat, kamu sesat, bahkan persekusi, entah persekusi fisik maupun melalui media. Mengapa itu terjadi? Dan ini bukan hanya terjadi antar agama, tapi dalam agama yang sama seperti kekristenan pun ada. Orang-orang Kristen, tokoh-tokoh yang disebut tokoh-tokoh Kristen atau orang-orang Kristen saling mengatakan Anda sesat. Persekusi. Mengapa ini terjadi padahal tujuannya sama, mengupayakan kebaikan bagi manusia? Iya, pertanyaan yang bagus, tapi susah juga ya. Jadi kalau betul sekali, kalau misalnya kita lihat di Alkitab, bahwa agama itu tidak jauh dari soal moralitas ya. Meskipun moralitas itu bukan berarti agama, kan gitu ya. Karena agama itu menyangkut relasi dengan Tuhan, dan itu efeknya juga punya dalam konteks relasi dengan sesama manusia. Harus. Ya, dan kalau kita membaca dari kitab suci, pada saat Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah kan bilang, kamu boleh makan semuanya ini. Semuanya boleh kamu makan, kecuali satu pohon yang di tengah itu. Jangan kamu makan buahnya, karena kalau kamu makan buahnya, kamu akan mati. Kan gitu ya. Tetapi kemudian ular kan menggoda ya. Ular menggoda, kalau kamu makan ini, kamu akan lebih berkuasa katanya. Bahkan berkuasa dari Allah, kan gitu ya. Lalu dia mikirnya oke apa enggak dan sebagainya. Akhirnya Adam dan Hawa memetik buah itu dan kemudian mereka memakannya. Sebetulnya pesan dari cerita itu adalah bahwa manusia ini mestinya tahu bahwa ketika Allah bilang tidak, janganlah you lakukan itu. Karena ketika you lakukan itu, artinya Anda telah melanggar sesuatu yang bukan milik Anda. Ya, mengambil sesuatu yang bukan milik Anda. Kan gitu. Dan Anda mengeksploitasi, ya, karena demi kepentingan Anda, demi ego, demi selfishness, ya, dan itu akan menghancurkan bukan saja yang lain, tetapi menghancurkan diri sendiri juga, kan gitu. Dan efeknya adalah Adam dan Hawa diusir, dan kemudian nanti anak-anak mereka, Kain dan Habel, Kain sebagai sulung akan membunuh Habel juga. Kan gitu ya. Jadi memang terjadi perbuatan yang amoral
ya. Oke. Nanti kemudian setelah itu akan terjadi pembunuhan lain dengan segala macam tindakan-tindakan amoral itu akan terus berlangsung di dalam kehidupan manusia. Manusia tidak terkontrol lagi. Lalu kemudian nanti Musa hadir, Musa naik ke Gunung Sinai, nanti dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan memberikan kepadanya dia 2 loh batu yang isinya 5 yang satu adalah supaya setia pada Allah, yang satu adalah supaya kamu bisa men-treat sesama manusia dengan baik dan sebagainya. Nanti kemudian disimpulkan oleh Yesus di dalam hukum kasih bahwa kamu harus mengasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segala macam itu. Lalu kemudian kamu juga harus mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu dengan 2 hukum. Itulah, kata Tuhan Yesus, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya seluruh Alkitab. Cuma ngomongnya di situ aja. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Itulah sebabnya moralitas itu, kata Agustinus, adalah kalau kamu punya cinta kasih. Ya, kalau kamu punya cinta kasih, lakukan apa saja sesukamu. Asal itu sumber dari cinta kasih. Kalau kamu punya cinta, ya, kalau kamu punya cinta kasih, lakukan apa sesukamu. Karena kalau kamu mencintai Allah dan kamu mencintai sesama manusia, kamu pasti lakukan yang baik. Ya. Tetapi ternyata sekarang nggak cukup. Nggak cukupnya karena apa? Karena tiba-tiba orang melihat bahwa ada yang menekankan moralitas dalam konteks kita harus mengasihi sesama manusia, kita harus cinta kepada sesama manusia siapapun dia, apapun agamanya, etniknya, apapun status sosialnya, apapun warna kulitnya. Tetapi sisi lain ada mereka yang berpikir, ya, yang bertentangan dengan mereka yang menekankan tentang cinta kasih dan keadilan ini, ya. Mereka yang berpikir tentang purity dan loyalty. Artinya kemurnian, kekudusan kelompok kami, kan gitu, loyalitas kelompok kami, kan gitu ya, yang nggak boleh dicampur dengan yang lain-lain, dan itu harus dipegang habis-habisan dan sebagainya. Dan ini terjadi bentrokan. Orang yang berpikir dalam konteks cinta kasih kepada sesama dan keadilan bagi sesama, dia mikirin melintasi batas-batas etnik, agama, warna kulit, batas gereja apapun. Sehingga kadang-kadang itu sesuatu yang baik, tetapi bagi orang yang menekankan pada konteks purity, kekudusan, kelompok yang sudah terpisah, ya, loyalitas pada kelompok yang dianggap ini anak terang gitu ya. Ini sesuatu yang sudah menyimpang, ya. Ini sesuatu yang udah nggak benar ini. Nah, yang dibilang konflik itu bahkan internal agama, biasanya konflik antara, kita nggak usah pakai bahasa fundamentalisme dan liberalisme lah, itu udah susah untuk didefinisikan lagi di dalam konteks sekarang ya. Karena mereka yang dituduh liberalisme sebetulnya cuma untuk mengatakan itu sesat aja. Sebetulnya cuman bahasanya label. Cuman bahasanya bahasa liberal kan gitu ya. Tetapi sebetulnya itu konflik sekarang, ketegangan yang terjadi, ketegangan moral antara mereka yang menekankan purity dan loyalty pada kelompoknya dengan mereka yang berpikir dalam konteks cinta kasih dan keadilan bagi semua. Ya. Nah, ini yang menimbulkan ketegangan bukan saja internal agama, tetapi bahkan juga dalam konteks antar agama. Tadi kan Pak Berti memulai penjelasan ini ketika saya menjawab mengapa ini terjadi, padahal tujuan semua agama, atau kalau di dalam kekristenan semua gereja, maksudnya kan tujuannya adalah bagi kehidupan ya. Tentu ada tujuan utama yang ke atas, tapi yang tidak kalah dengan yang ke atas tadi kan, mengasihi itulah mengasihi sesama, artinya melakukan hal yang terbaik. Tadi Pak Berti kan memulai dengan mengutip kisah penciptaan, ya, bahwa Allah mengatakan semua tapi jangan ambil yang itu, karena kalau itu kamu ambil kamu akan mati. Artinya pesan kepada manusia Adam dan Hawa itu adalah supaya merawat kehidupan, jangan melakukan hal-hal yang mendatangkan kematian. Betul. Dan godaan tadi Pak Berti mengatakan bahwa akhirnya kan karena ular, sebutlah begitu, lalu tergodalah manusia itu untuk melanggar itu, dan apa yang dilakukan adalah
melakukan hal yang mendatangkan kematian. Mengapa motivasinya? Engkau akan lebih berkuasa. Betul. Oke. Lalu Pak Berti mengatakan ada dua hal. Pendekatan berarti ya Pak namanya. Ya, ya. Jadi disebut begitu? Betul. Yang pemurnian dan loyalitas satu sisi, lalu cinta dan keadilan. Yang dekat dengan pementingan kekuasaan tadi, do something, melakukan sesuatu demi ego kekuasaan itu, yang pendekatan yang mana Pak? Jadi itu mesti dilihat dari konteks sejarah ya. Oke. Ya. Jadi artinya misalnya di dalam sejarah itu, kekristenan itu pada mulanya bukan agama yang berurusan dengan politik. Ya. Oke. Kekristenan itu adalah kelompok yang muncul dari akar rumput sebetulnya, masyarakat biasa, masyarakat Gerakan nelayan, rakyat. gerakan rakyat itu sebetulnya ya. Jadi oleh karena itu mereka berkumpul seperti biasa. Dan mereka itu selalu hidup terancam, dikejar-kejar oleh orang Yahudi karena dianggap ini sekte, ya. Tadinya mereka boleh beribadah bersama-sama dengan orang Yahudi. Betul. Tetapi pada satu titik orang Yahudi bilang, no, kalian nggak boleh beribadah di sinagog kami. Kamu bukan kami. Betul. Kalian ini sesat, kira-kira gitu. Dan dikejar-kejar mereka, sehingga selalu dikatakan orang-orang Kristen itu beribadah dalam rumah-rumah yang tertutup, ya. Itu karena ketakutan itu. Lalu yang kedua, orang Kristen juga dikejar-kejar oleh pasukan Romawi. Kenapa? Karena orang Romawi ini melihat orang Kristen itu tidak mau mengakui kaisar sebagai Allah, kira-kira gitu, sebagai dewa. Kekristenan itu dikejar dari dua arah sebetulnya. Tetapi yang terjadi, yang menarik adalah pada saat itu kekristenan itu sungguh-sungguh berakar di tengah-tengah masyarakat. Sehingga Kisah Rasul itu menggunakan bahasa yang sangat bagus. Karena dia berakar di tengah masyarakat, kekristenan itu dibilang dicintai oleh manusia dan dicintai oleh Allah. Ya, disukai semua orang. Disukai semua orang. Kenapa? Orang Kristen itu pada awal, orang-orang Kristen awal itu dia menciptakan satu boleh dibilang organisasi atau institusi, kira-kira ya, atau mekanisme untuk melayani orang-orang miskin, para janda-janda, anak-anak yatim piatu. Itu betul-betul mereka bagian dari rakyat dan betul-betul menjadi garam dan terang bagi rakyat. Nah, ketika kemudian mereka mendapatkan kekuasaan oleh karena Raja Konstantin bertobat, ya. Meskipun pertobatan Raja Konstantin ini juga sangat diragukan ya. Itu saya udah membaca buku-buku tentang Konstantin. Ternyata ada dua pendapat yang mengatakan dia tidak bertobat. Atau satu lagi mengatakan dia bertobat kok, kan gitu ya. Yang orang Kristen mengatakan dia bertobat, yang tidak Kristen mengatakan dia tidak bertobat. Ada yang mengatakan dia bertobat tetapi bukan untuk kepentingan karena dia mau masuk Kristen, tapi kepentingan politik. Dia butuh dukungan, kan gitu. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Tetapi efeknya pada saat itu, kekristenan itu mendapatkan kekuasaan. Ya, dia menjadi agama negara. Dari yang dikejar-kejar menjadi agama negara. Nah, yang menarik adalah setelah dia menjadi agama negara dan Konstantin ini menjadi semacam rasul ke-13, Pak. Betul, karena pada saat nanti dia meninggal, kan dia dibaptis dekat-dekat dia mati kan. Pada saat dia meninggal, dia dikuburkan di tengah-tengah dari 12 rasul. Jadi dia seolah-olah akan menjadi rasul ke-13. Jadi kuburannya itu di tengah-tengah di antara 6 rasul dia yang ke-13. Kira-kira gitu. Di tengah, diapit. Kira-kira pemimpin para rasul, seolah-olah begitu. Ini benar apa konon katanya? Serius. Enggak, itu memang kuburannya begitu. Jadi memang oleh karena itu dan Konstantin ini kemudian dia memaksa orang pemimpin-pemimpin gereja pada saat itu untuk duduk bicarakan yang mana sebetulnya yang namanya Kristen. Karena kekristenan itu banyak sekali waktu itu. Banyak banyak teologinya, banyak ajarannya, ada Athanasius, ada Arius, ada macam-macam sekali. Yang kecil-kecil itu, yang gede-gede Athanasius dan Arius. Tapi ada kecil-kecil banyak sekali aliran-alirannya. Lalu Konstantin bilang, kamu duduk bicarakan mana yang betul-betul Kristen, mana yang murni, mana yang murni Kristen.
Oke. Kemudian disitulah munculnya pengakuan iman Nicea Konstantinopel, kan gitu. Tetapi begini, itu bagus, kekristenan jadi satu. Tapi pada saat yang sama, ketika kekristenan itu jadi satu, yang tadinya beraneka ragam itu, ya, karena kalau yang tidak mengikuti yang ini, itu dianggap bidat semuanya. Oke, jadi artinya sebenarnya ketika Konstantin itu sebulah mengalami pertobatan, ia memerintahkan, ayo kita bicara mana yang murni. Betul. Apakah itu berarti sebenarnya yang pendekatannya pemurnian dan loyalitas ini adalah yang dimotivasi oleh kuasa? Kita akan bicarakan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Bincang GKI, Gema Kasih Indonesia di kanal YouTube YKB GKI TV. Bersama saya Pendeta Aryan Larus sebagai pemandu perbincangan kita. Dan kita sedang berbicara tentang agama dan moralitas bersama narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Pak Berti, tadi kan di akhir segmen ya, Pak Berti mengatakan bahwa setelah dia berkuasa karena terlalu banyak aliran, lalu Konstantin mengumpulkan. Ya, dan mengatakan sekarang harus memutuskan mana yang betul-betul, mana yang Kristen, real Kristen, mana yang murni begitu ya. Dan saya mengatakan tadi, dan saya mengulangi pertanyaan saya tadi di ujung segmen 1, apakah itu berarti, ya ini kan mana yang murni? Berarti kalau ini murni berarti yang lain semua sesat, mesti dihabisin begitu. Apakah itu berarti dari dua pendekatan yang tadi Pak Pati jelaskan, yaitu antara pendekatan pemurnian dan loyalitas dan cinta kasih dengan keadilan, apakah itu berarti yang pertama, yang ini, yang pemurnian dan yang loyalitas ini itu adalah pendekatan yang didorong oleh semangat kekuasaan tadi yang tadi di kisah Kejadian, kalau kamu akan memakan ini, kamu akan punya kuasa yang lebih besar. Betul. Jadi gitu begitu. Jadi ketika dia udah, saya lanjutkan sedikit ya, supaya lihat latar belakangnya ya. Jadi artinya setelah dia dikumpulkan, akhirnya mereka menentukan inilah yang Kristen. Maka pada saat yang sama mereka yang dianggap tidak sesuai dengan seperti yang di konsili Nicea ini, yang sudah disepakati bersama, itu menjadi bidat-bidat, sesat-sesat. Dan mereka dikejar-kejar, dibunuh dan sebagainya. Jadi korban pertama dari upaya penyatuan kekristenan itu untuk menentukan identitas Kristen itu adalah kekristenan itu sendiri sebetulnya. Korban pertamanya. Yang berbeda dihancurkan. Betul, yang berbeda. Lalu kemudian yang kedua adalah ketika kekristenan itu berselingkuh, saya katakan ya, dengan kekuasaan, maka kemudian mereka ingin menghantam kelompok-kelompok agama lain yang dianggap berbeda,
ya. Oke, yang dari berbeda. internal sekarang keluar. Keluar juga, dia hantam juga, dia lakukan dominasi, diskriminasi, penindasan, mengontrol semuanya dengan segala macam. Jadi begini, begitu kekristenan tidak ada dalam kekuasaan, dia sangat dekat dengan masyarakat, ya, dengan siapapun. Tetapi ketika dia berselingkuh dengan kekuasaan, dia justru menjadi punya nafsu untuk mendominasi, untuk menindas, untuk mengontrol, untuk mendiskriminasi yang berbeda. Ini yang bahaya. Nah, persoalannya di sini itu merapuhkan agama. Ya, agama manapun, bukan Kristen saja. Karena apa? Ketika kekristenan juga misalnya ada di Jerman, waktu itu ada yang namanya Deutsche Kerk, ya. Itu Hitler membutuhkan dukungan dari Deutsche Kerk itu, Legitimasi. untuk mendapatkan legitimasi. Lalu kemudian Hitler membunuhi jutaan orang Yahudi, dia membunuh orang yang disable, dia membunuh orang-orang yang non-Aryan, bukan cuma Yahudi, non-Aryan, sehingga kemungkinan 6 juta orang terbunuh. Dia hantam Polandia, dia hantam segala Nederland, dia kemana saja waktu itu, dan ganas, dan itu mendapatkan justifikasi dari Deutsche Kerk itu. Dari gereja. Betul, gereja justru Pimpinan mendukung. gereja tepatnya. Karena apa? Dia bagian dari kekuasaan. Dikooptasi. Betul. Nah, oleh karena itu pada saat itu ada dua tokoh yang maju, yaitu Karl Barth dengan Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer. Lalu mereka membuat yang namanya Bekennende Kerk itu, ya, gereja yang mengaku itu, untuk mengatakan tidak, kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada Hitler. Ini kita lebih taat kepada Yesus Kristus daripada kepada Hitler. Dan mereka berani mengkritik Hitler, meskipun efeknya mereka bahaya, dikejar-kejar, bisa dibunuh, dan Bonhoeffer mati oleh Hitler itu, ya. Tetapi ini adalah suara kenabian terhadap gereja sendiri maupun juga terhadap kekuasaan, ya. Ketika gereja berselingkuh dengan kekuasaan dan dia menindas yang lain, ini justru merapuhkan gereja dari dalam. Sekali lagi, agama manapun yang berselingkuh dengan kekuasaan itu merapuhkan. Karena apa? Dia akan menggunakan kekuasaan untuk menciptakan hukum-hukum, peraturan-peraturan, atau apapun untuk membinasakan mereka yang berbeda, menghancurkan mereka yang berbeda, dan sebagainya. Itu menjadi agama yang sangat amoral. Tidak punya moral, tidak punya etis sama sekali. Sangat keras, dan itu ya, Pak. terjadi di dalam kehidupan umat beragama manapun ketika dia ada dalam kekuasaan. Dan sampai sekarang itu terjadi. Ketika agama ada berselingkuh dengan kekuasaan, dia bukan saja memanfaatkan kekuasaan supaya dia bisa menindas mereka yang berbeda secara internal agama maupun yang berbeda agama, tetapi juga dia, yang bahayanya, dia dijadikan instrumen pada sisi lain oleh para politisi, penguasa, untuk mendapatkan justifikasi kekuasaan. Ya, nah ini adalah ketika agama berselingkuh dengan kekuasaan dan dia menjadi amoral itu tadi. Nah, gimana ini? Setelah agama itu kemudian, kalau agama tidak ada dalam kekuasaan, karena sekarang negara demokrasi, ya, terjadi pemisahan antara agama dengan kekuasaan. Apakah dia sudah tidak menggunakan bahasa kekuasaan, bahasa dominasi, bahasa diskriminasi? Ternyata masih. Dia ingin mengatakan kamilah yang paling murni. Kamilah yang purity, paling kan gitu, ya, yang paling benar. Yang lain yang tidak seperti kami itu sesat. Kami anak Tuhan, situ anak setan, kan gitu, ya. Kami anak Allah, situ anak iblis. Kami anak terang, situ anak gelap. Kami yang benar, itu yang sesat. Ya, polaristik ini, teologi polaristik. Tetapi di balik teologi polaristik adalah sebetulnya kekuasaan. Kekuasaan untuk mengatakan kamilah yang punya otoritas dalam kehidupan beragama. Itu jadi perebutan kekuasaan itu bukan saja terjadi dalam dunia politik, bukan saja terjadi dalam dunia ekonomi, tetapi bahkan terjadi dalam dunia teologi, di mana orang kemudian mengklaim bahwa kami yang benar. Tetapi klaim yang benar itu untuk mengatakan yang lain tidak benar, kami yang punya kuasa, kami yang punya otoritas. Apakah bisa dikatakan begini, bahwa mereka yang disebut atau menyebut diri sebagai pimpinan agama atau tokoh agama yang menyesat-nyesatkan, mengatakan sesat ini, sesat itu, salah ini, yang paling benar hanya kami, yang paling benar kami,
dan kami memperjuangkan kebenaran, sebenarnya mereka tidak sedang memperjuangkan yang namanya kebenaran, ya, kebenaran itu, tetapi mereka sedang memperjuangkan dan menyatakan kami yang berukap kekuasaan yang sebenarnya mereka kejar. Betul. Bukan perjuangan kebenaran. Apakah begitu, Pak? Betul, betul. Dan kekuasaan ini ketika orang sudah mengklaim kami benar, yang lain sesat, ya, bahwa kami anak terang, yang lain anak kegelapan, itu kemudian nanti akan disusul dengan aksi-aksi kekerasan, hate speech misalnya. Dia akan misalnya, kita ngomong aja, pada bulan September ini ada terjadi 5 penutupan gedung gereja. Misalnya ya, ada terjadi di Jonggol, ada terjadi di Sumatera, ada yang terjadi di Mojokerto dengan segala macam penutupan. Apa sih gejala di balik ini semua? Sebetulnya gejala di balik penutupan gedung gereja atau rumah ibadah manapun ya, apapun. Ini kita ngomong kebetulan aja gereja ya, tapi rumah ibadah apapun, di balik ini semua adalah ada teologi polaristik yang tadi terang versus gelap untuk mengatakan kami anak terang, situ anak gelap, kami yang punya kuasa, kami yang punya otoritas kebenaran, kami yang memegang kebenaran, kalian bukan pemegang kebenaran. Oleh karena itu kami punya hak untuk menghancurkan kalian. Jadi, nah ini kan bahaya sekali ketika agama ini berebutan kekuasaan, kemudian mengklaim sebuah kebenaran berdasarkan teologi polaristik tadi. Kalau itu dipegang oleh kekristenan termasuk, ya, karena kita ngomong di dalam konteks gereja, kalau gereja masih pegang itu juga sampai sekarang, sampai kapanpun gereja nggak akan pernah jadi garam dan terang dunia. Sampai kapanpun gereja nggak akan pernah bisa mengasihi siapapun. Sampai kapanpun gereja nggak mungkin menjadi orang Samaria yang baik hati. Kenapa? Karena dia akan melihat yang lain sebagai sesat. Dia akan melihat yang lain sebagai kafir. Dia akan melihat yang lain itu sebagai anak-anak setan yang pantasnya dibunuh, pantasnya dihancurkan. Dampaknya sedemikian keras, luar biasa. Oleh karena itu sebetulnya kita sebagai gereja itu mesti betul-betul mengkritisi diri sendiri. Jangan sampai efek daripada kekuasaan itu yang memang ini secara diam-diam merasuki teologi kita, yang kemudian menciptakan kita merasa kita butuh kekuasaan. Kita terjatuh lagi oleh apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, tetapi dijustifikasi oleh ayat-ayat kitab suci. Kemudian kita juga ingin merebut apa yang bukan milik kita. Seolah-olah kan mereka itu kan yang berbeda itu kan milik Tuhan. Kan gitu, sama seperti pohon di tengah itu milik Tuhan. Tapi kita mau mengambilnya, kita mau menjadi Tuhan, kita ingin membinasakan orang lain, padahal membinasakan atau membunuh atau menghancurkan atau mematikan orang lain itu juga milik Tuhan. Kan gitu. Tetapi ketika kita mengambilnya, kita mengambil apa yang milik Tuhan dan kita jadi Tuhan sendiri. Nah, Pak, berarti kan ada 2 pendekatan tadi, kembali kepada yang tadi ya, Pak. Cinta kasih dan keadilan, lalu pemurnian dan loyalitas. Bukankah sebenarnya 2 pendekatan ini mestinya dua-duanya ada benarnya kan, Pak? Ya. Kan pendekatan pemurnian dan loyalitas kan ada kebenarannya juga kan, Pak? Betul. Ya. Betul. Lalu kalau ini sama-sama benar, ya, kenapa yang 2 pendekatan ini saling berperang, Pak? Ya, jadi memang pada satu sisi kita harus katakan bahwa dua-duanya ini ada benarnya. Karena begini, kita perlu ada semacam dalam tanda kutip pemurnian. Ya, kita harus punya loyalitas yang kuat, karena tanpa kita memegang agama yang murni itu ya, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip itu, kemudian loyalitas, kita ini malah nggak pegang apa-apa lagi. Ya, kita butuh juga fundamen itu. Tidak punya identitas. Tapi sisi lain kita juga harus katakan bahwa yang memegang cinta kasih dan keadilan, paradigma cinta kasih dan keadilan juga memang betul juga. Ketika agama kehilangan cinta kasih, dia demi purity, demi loyalty, dia kehilangan cinta kasih dan keadilan, dia juga kehilangan itu substansi dari keagamaan itu sendiri. Tetapi ketika dia menekankan tentang cinta kasih dan keadilan, dia kehilangan daya kontrol dari identitas sebagai suatu community. Dia akan kehilangan, dia tidak punya pijakan intinya. Oleh karena itu sebetulnya dua-duanya adalah yang baik sepanjang dua-duanya itu mau berdialog dengan enak.
Jadi tidak saling menyesatkan bahwa kamu terlalu menekankan yang kasih, kamu menekankan yang keadilan sehingga akhirnya kamu melanggar, sesat. Sementara yang lain bilang kamu terlalu memegang yang terlalu sempit, terlalu sektarianisme dan sebagainya, tidak memikirkan orang lain, sesat. Nah, ya udah, setan itu selalu ada di tengah-tengah memang. Antara Allah dengan manusia itu selalu ada setan, kira-kira gitu ya. Jadi sebenarnya bukan dua pendekatan ini yang disebut dalam tanda kutip setan, kafir, sesat, tetapi ketika cara ia diperbincangkan, itu yang setan. Ya, betul. Jadi ketika kita mengklaim bahwa kitalah yang paling benar, kitalah yang paling oke, kitalah yang anak setan, anak Tuhan, dan yang lain anak setan, justru di situ setan kita jadi setan. Maksudnya adalah memang gini, di dalam tradisi Alkitab itu, di dalam tulisannya seorang penulis yang namanya Pagel ya, itu dia mengatakan bahwa setan itu artinya the opposite. Ya, artinya sesuatu yang bertentangan dengan saya itu setan. Setan sebetulnya nanti kemudian dia mendapatkan dibodikan gitu ya. Ya, tetapi sebetulnya setan sendiri dalam pengertian itu di opposite. Jadi kalau saya misalnya ngomong A, tiba-tiba Pak Arli bilang enggak, menurut saya mestinya B. Nah, Pak Arli itu setan bagi saya setan bagi Anda. Tapi setan itu dalam pengertian di opposite tadi, ya. Mempertentangkan. Ya, Elaine Pagel namanya penulisnya itu ya. Sebetulnya itu dalam pengertian. Nah, celakanya kemudian setan itu artinya di dalam konteks yang begitu dia mendapatkan dibodikan, lalu kemudian berarti you pantas untuk dibunuh, berarti you pantas untuk dihancurkan. Padahal seharusnya kita melihat perbedaan atau pertentangan itu sebagai bagian dari sebuah kekayaan yang kekayaan yang memberikan kita, kan kita karena gini, ketika kita memegang sesuatu begitu erat dan kita menganggap ini yang paling baik, kita jatuh pada idolatry. Kita mempertuhankan apa yang kita pegang, mempertuhankan kepercayaan kita. Betul. Padahal apa yang kita pegang sekarang jangan-jangan nanti kapan lagi, setahun 2 tahun lagi, nggak usah setahun 2 tahun, mungkin 1 minggu lagi, kemudian kita berubah sendiri. Disruption ya. Bukankah? Iya. Bukankah apa yang saya pegang pada masa SD berubah pada masa SMP, SMA, saya udah masuk sekolah teologi Jakarta berubah, saya berubah terus, mengalami perubahan apa yang saya pahami. Itu juga jangan kita memegang sesuatu lalu kita pegang bahwa inilah yang paling benar dan kemudian yang lain sesat. Ini kita udah jatuh pada yang namanya idolatry. Jadi artinya kita harus beriman di dalam keterbukaan dan kerendahan hati, openness. Beriman dalam keterbukaan dan kerendahan hati. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja, Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat
jam 1 siang di channel EKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita solanasang, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Aris Larus sebagai pemandu perbincangan kita. Kita sedang berbincang tentang agama dan moralitas dan inilah segmen terakhir bersama narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Pak Pati, saya lanjut ya Pak. Silakan. Ya. Jadi kan dari penjelasan Pak Pati yang terakhir itu saya menyimpulkan begini. Perbedaan pendekatan sebenarnya fine-fine saja sebenarnya. Saya boleh berbeda dengan Pak Pati. Dan mestinya itu perbedaan kita itu kita bisa sinergikan supaya menghasilkan hal-hal yang semakin baik dalam kehidupan dan supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Ketika kita mulai oleh perbedaan yang ada, kita mulai saling menyesatkan. Saya bilang Anda sesat dan Anda mengatakan saya sesat. Disitulah mulai setan itu eksis, apa begitu Pak? Betul. Jadi ketika kita mulai saling menyesatkan lalu kemudian melihat yang lain ini di dalam konteks anak setan, saya anak Tuhan, itu kecenderungan yang ada adalah kita ingin mendominasi. Kita ingin mengontrolnya, kita ingin bahkan menghancurkannya. Karena bukankah ketika kita menghancurkannya, kita merasa bahwa kita melakukan itu untuk kebenaran, menegakkan kebenaran, untuk memuliakan Allah. Padahal dan pada saat seperti itu ada kedekatan antara yang kriminalitas dengan kekudusan. Sehingga jadilah yang namanya holy criminal. Oke. Jadi kekerasan, pembunuhan, persekusi terhadap orang lain, terhadap sesama atau terhadap kelompok itu menjadi sesuatu yang kudus, menjadi sesuatu yang suci sekali. Kita anggap ini sesuatu yang kita lakukan atas nama Tuhan. Nah, ini celakanya ini ketika agama ini justru tidak menghadirkan kebaikan dan cinta, yang jadi adalah dia justru menjustifikasikan kriminalitas, kekerasan, penghancuran terhadap sesama. Udah jadi lebih susah lagi untuk mengatakan bahwa mana kriminalitas yang benar, mana kriminalitas yang salah, karena yang satu sudah dijustifikasi oleh agama. Baik Pak, berarti saya sedikit maju dengan menyampaikan pengamatan saya. Boleh jadi ini keliru, tapi saya nanti minta pendapat Anda. Dalam pengamatan saya ya Pak, perdebatan dalam agama ya di antara mereka tadi yang tadi dua pendekatan dan mereka yang sebenarnya orang, saya sebut saja ini istilah saya, perebut kebenaran. Jadi kami yang paling benar. Dalam praktek perdebatan itu saya mengamati bahwa mereka berusaha, atau orang-orang yang menang pendekatan tadi, pemurnian ini tadi, mencoba mencari dan lalu membangun musuh bersama untuk dihajar, untuk mengatakan kemudian dia itu jahat dan kita korbannya. Iman kita dihancurkan oleh dia, memainkan diri sebagai victim, pada saat yang sama mencari musuh bersama yang menggerakkan orang untuk menghantam. Ini pengamatan saya dalam perdebatan. Menurut Anda apakah seperti itu? Benar Pak, dulu begini, sesuatu yang mempersatukan manusia, satu komunitas adalah Tuhan.
Ya, kita berkumpul di sekitar simbol-simbol ketuhanan. Ya, kalau kita misalnya mau diajak ke piknik ke Israel, kan kita tidak bilang piknik, kita bilang holy tour. Ya, dan karena kita ke sana, kita akan berjumpa dengan sesuatu yang kita anggap sebetulnya gedung-gedung biasa saja, sekuler aja biasa semuanya, kan gitu. Tapi karena ada sejarah Yesus di situ, sesuatu itu menjadi kita melihat di dalam perspektif yang lebih dalam, lebih perspektif spiritual. Semua orang dari berbagai macam tempat datang ke Yerusalem, semua orang dari berbagai tempat datang ke Mekah, semuanya itu kemudian berputar-putar di tengah-tengah Ka'bah itu ya, dan itu menciptakan persatuan yang luar biasa, satu loyalitas bersama dan sebagainya. Itu juga terjadi ketika orang rame-rame pergi ke Vatikan dengan segala macam itu. Ada satu loyalitas bersama, ada satu sikap merasa bersatu bersama-sama, dan itu mengikat kita bersama. Nah, tetapi persoalannya adalah ketika loyalitas bersama itu menjadi sesuatu yang membuat kita itu jadi berpikir hanya di dalam kepentingan kelompok kita saja, ya, kepentingan bahwa akulah yang paling baik, akulah yang paling oke, akulah yang paling benar dengan segala macam. Lalu yang di luar kelompok ini semuanya sesat, semuanya tidak benar dan sebagainya. Dan inilah kemudian yang menghancurkan kemanusiaan kita. Inilah sebetulnya yang kemudian merusak kohesi sosial masyarakat kita dengan segala macam. Dan di situ bukan agamanya yang salah, Pak Arli, tapi penghayatan keagamaan kita lah yang salah. Ya, karena cara kita menghayati keagamaan di dalam konteks yang egoistik, di dalam konteks yang primordialistik, yang konteks yang sangat sektarian, yang mementingkan kepentingan diri sendiri atau kepentingan kelompok sendiri, yang kemudian menempatkan itu di dalam konteks berhadap-hadapan dengan orang lain. Dan kalau ini yang terjadi adalah dunia ini akan menjadi dunia yang hancur baur karena kita hidup di dalam sementara komunikasi itu mempersatukan kita, ya, tetapi sebetulnya agama itu jadi menciptakan sekat-sekat sekarang ini. Karena kita mengatakan itu musuh yang mesti kita, betul, karena oleh ajarannya, oleh yang dia kembangkan itu mengancam eksistensi kita, menghancurkan kita. Betul, dia nah, celakanya sekarang kalau dulu orang-orang itu berkisar di sekitar Allah, ya, orang berkumpul bersama. Tetapi sekarang celakanya begini, ada kecenderungan baru seperti yang Pak Arli katakan, orang itu dipersatukan ketika dia melihat ada korban yang lain. Misalnya satu contoh, ayo rame-rame kita hancurkan si A, karena dia telah sesat, dia telah menghancurkan ini. Rame-rame orang akan datang menghancurkan si A karena dia sudah dicap, dilabel, dijadikan korban bahwa dia ini orang yang sesat dan kafir dan sebagainya. Dikorbankan artinya. Betul. Dia jadi korban dan orang semangat. Kalau kita lihat membaca Facebook kita misalnya, ada orang yang dianggap sesat, kemudian rame-rame orang akan membuli, menghantam, menghajar dan sebagainya. Orang merasa semangat karena merasa itu bagian dari misi keagamaan. Orang dipersatukan di dalam kebencian yang sama terhadap korban. Jadi dia yang dikorbankan sebenarnya. Kalau dulu orang dipersatukan di dalam Allah, sekarang orang dipersatukan di dalam menghantam korban yang sama. Jadi faktanya dia yang dikorbankan, tetapi kita yang menghajar dia, menempatkan diri sebagai korban. Bisa jadi. Ya, karena dia mau menghajar. Betul. Kepercayaan kita, jadi kita jadi korban nih kalau dia ada. Betul. Maka kita harus mengorbankan dia, begitu. Betul. Dan bukankah nanti ini dia bahaya, dia akan menghancurkan kita, dia sesat dengan segala macam. Mari kita rame-rame hantam dia dan sebagainya. Tadinya yang tenang-tenang saja tiba-tiba mendapatkan semangat girah keagamaan. Untuk menghajar dia. Iya, seolah ini semangat. Oke. Musuh bersama. Kalau orang Kristen dulu, Laskar Kristen maju hantam, kan gitu ya. Itu tiba-tiba mendapatkan semangat keagamaan. Tetapi sayangnya semangat keagamaan itu bukan untuk mencintai, tapi untuk menghancurkan orang lain. Untuk melawan
tujuan agama sendiri. melakukan victimize terhadap orang lain. Nah, ini yang justru bahaya. Kecenderungan yang sekarang gitu, orang dipersatukan dalam kebencian untuk mengorbankan yang lain, bukan di dalam cinta yang kemudian merasakan anugerah, merasakan kenikmatan, kebahagiaan, merasakan damai, merasakan cinta yang luar biasa. Tapi sekarang orang merasakan sepertinya biasa-biasa saja udah ngomong cinta. Tetapi begitu bilang, ayo kita serbu rame-rame yang sana karena dia sesat dan sebagainya. Semangat. By the way, bagaimana kekuasaan? Kan ini kan kita agama, bahkan internal agama kan saling memusuhi, mengorbankan, menyesatkan. Bagaimana bagaimana kekuasaan merespons ini? Apakah dia membuat pagar-pagar akal tetap terjaga, hak-hak setiap orang beragama dengan keyakinan dan pendekatan yang mungkin berbeda, atau agama lalu menjadi mudah dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh kekuasaan? Kalau saya mau jujur Pak, jadi artinya mau bahkan terus terang ya, saya sebetulnya betapapun kita sekarang di dalam konteks kekuasaan pemerintah sekarang lah ya, saya termasuk yang mendukung pemerintah sekarang ya, dan saya juga sangat suka karena banyak sekali kemajuan-kemajuan yang dihasilkan, jalan-jalan yang bagus. Kalau tidak ada COVID, kita pertumbuhan ekonomi kita 5,2% dengan segala macam. Tetapi kita juga harus kritis bahwa masih banyak persoalan-persoalan keagamaan yang muncul, orang yang dikorbankan. Misalnya pada bulan September ini saja banyak gereja yang ditutup. Misalnya ada belum lama bulan yang lalu ada kelompok Sunda Wiwitan diserbu, dihantam, dihajar dengan segala macam. Lalu kemudian kelompok Ahmadiyah di NTB sampai bertahun-tahun, puluhan tahun nggak selesai-selesai. Kelompok Syiah di Sampang itu nggak selesai-selesai juga. Jadi ada proses pembiaran terhadap proses-proses yang terjadi sekarang. Padahal siapapun dia, satu orang pun, itu mereka bagian dari warga negara Indonesia yang mestinya dicintai, yang mestinya dilindungi, mestinya mendapatkan hak-haknya. Dan di tengah-tengah keberhasilan pujian yang saya sampaikan ini, masih ada titik-titik noktah-noktah hitam yang sebetulnya harus diperbaiki oleh pemerintah sekarang, yang karena terjadi proses pembiaran dan pendiaman itu tadi, sehingga banyak orang yang masih jadi korban. Semoga titik-titik noktah hitam tidak merusak susu sebelah ya Pak. Betul. Nah, ini pertanyaan terakhir saya Pak Berti. Di awal tadi saya mengatakan kan bahwa agama itu kan sebenarnya punya tujuan yang sama. Bagaimana hubungan manusia dengan Allah semakin dipererat, ya, kedekatan, kepasaran kepada Allah semakin ditumbuhkan, dan pada saat yang sama bagaimana kebaikan diupayakan bagi semua orang. Nah, pertanyaan adalah apakah yang mesti dilakukan oleh agama-agama, sebutlah gereja-gereja, supaya kembali pada fokus ini. Kembali pada fokus bagaimana mendekatkan manusia kepada Allah, dan pada saat yang sama bagaimana agama itu atau orang-orang beragama itu justru mengerjakan misi Allah, itu kebaikan bagi semua. Apa yang mesti dikerjakan Pak? Iya, saya sangat terpengaruh dari apa yang Yesus kerjakan, yang disampaikan oleh Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 5-11 itu ya. Sikap kenosis, mengosongkan diri ya. Artinya bahwa kita agama-agama ini harus melepaskan diri dari pikiran-pikiran kekuasaan, kecenderungan untuk mendominasi orang lain, mendominasi kelompok lain, kecenderungan untuk menghantam kelompok lain yang berbeda bahkan dan sebagainya. Agama-agama ini, umat beragama ini harus belajar untuk beragama, yang pertama di dalam keterbukaan, kedua di dalam kerendahan hati, dan ketiga dia harus punya satu komitmen untuk saya beragama ini untuk memanusiakan manusia, untuk menciptakan kebaikan bagi semua. Jadi justru ketika agama-agama ini kehilangan elan semangat untuk memanusiakan manusia ini, bagi saya dia kehilangan esensi dan substansi dari agama itu sendiri. Oleh karena itu, menghadapi segala perbedaan-perbedaan yang ada, kita harus dalam rendah hati berdialoglah dengan enak, bahwa kemungkinan ada kadang-kadang ketika kita memegang sesuatu ada sisi-sisi gelap yang kita tidak lihat. Yang orang lain lihat, apa yang orang lain lihat, ada sisi-sisi gelapnya yang kita tolongin dia supaya dia juga bisa melihat, dan disitulah kita bisa
bisa saling melengkapi sekaligus saling mengoreksi. Nah, oleh karena itu di dalam konteks keagamaan ini kita membutuhkan bagaimana kita menghayati kehidupan keagamaan kita dengan kedewasaan dan kematangan. Baik, Pak Peri, terima kasih atas pencerahan diberikan kepada kita pada episode kali ini. Saya percaya bahwa apa yang Pak Pati telah sampaikan akan memberi pencerahan kepada kita semua. Sahabat YKB GKI TV, perbedaan itu sebuah realitas. Kita boleh berbeda. Dan sebenarnya perbedaan itu kalau kita termasuk dalam kehidupan beragama, perbedaan itu dapat menjadi berkat ketika kita saling mensinergikannya sehingga upaya untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang semakin optimal. Tapi ketika oleh perbedaan itu kita mulai saling menyesatkan, saling melontarkan kebencian, melakukan persekusi, maka di situ sebenarnya setan mulai hadir, dan ketika itu terjadi agama kehilangan moralitas. Supaya kita bisa kembali kepada dan fokus pada esensi kehidupan keagamaan, yaitu supaya kita semakin berserah kepada Allah, semakin dekat kepada Tuhan, dan mengupayakan pada saat yang sama kebaikan bagi semua, keselamatan bagi semua. Maka tadi Pak Pati mengatakan kita perlu mengembangkan kehidupan keagamaan yang berkenosis, mengosongkan diri, hidup beragama dengan rendah hati. Dengan itu kita bisa kembali pada esensi kehidupan keagamaan. Terima kasih telah bersama dengan kami dalam acara Bincang GKI di kanal YouTube YKB GKI TV. Dan bila ada masukan-masukan silakan kirimkan kepada kami melalui 0812 8188 9191. Terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati. Dan Pak Pati, terima kasih atas semua pencerahan diberikan. Sampai jumpa.